Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu hadir dalam ruangan ini. Sehubungan dengan tugas kami berdua, saya Eria Susanti dan Rahma Sulistioningsih dalam kegiatan kami di calon guru penggerak angkatan 10, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami pakai untuk kami melaksanakan tugas kami. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah dan teman-teman semua, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi berkat buat kita semua dan menjadi perubahan positif di sekolah kita. Adapun rangkaian acara kami nanti yang pertama, sambutan dari Kepala Sekolah. Karena Ibu Kepala Sekolah tidak berada di tempat, nanti kami mohon Bapak Suhartono SPAK sebagai Waka Kurikulum untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Kemudian nanti yang acara kedua itu kami akan pemaparan materi. Nanti akan saya awali dulu dengan pendahuluan dan latar belakang, kemudian nanti akan disampaikan mengenai tema kita hari ini, budaya positif, oleh Bu Rahma, kemudian diakhiri dengan refleksi dan kemudian penutup. Sebelum kita memulai kegiatan kita siang hari ini, maka terlebih dahulu bersama-sama kita berdoa, akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat karunia dan kelimpahan yang Engkau berikan kepada kami. Secara khusus pada siang hari ini, kami akan bersama-sama mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kami. Kami mohon Engkau memberkati kegiatan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semuanya boleh berjalan lancar dan semuanya boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Teman-teman kami yang mungkin saat ini belum dapat hadir bersama-sama dengan kami, kiranya Engkau tengok satu persatu yang sedang dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan sendiri akan berikan kesembuhan. Yang sedang dalam perjalanan, Tuhan tuntun sampai di tempat ini dengan selamat, dan yang sedang melaksanakan tugas yang lain, kami percaya Engkau juga menyertai mereka, sama seperti Engkau menyertai kami, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Demikian Bapak dan Ibu, untuk berikutnya kami mohon sambutan dari Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Suhartono SPAK. Kami persilahkan kepada Pak Hartono. Terima kasih Bu Heria yang telah memberikan waktu pada kami. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mohonkan izin Bapak Ibu Kepala Sekolah saat ini baru melayat, namun nanti secepatnya tentunya akan bergabung dengan kita. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Medan yang telah berkenan bergabung dengan kita untuk kegiatan siang hari ini. Yang utama untuk acara yang pertama yaitu dari teman-teman kita yang saat ini dalam proses untuk menuju menjadi guru penggerak, sehingga saat ini masih dikatakan calon guru penggerak ya. Yang mana ada rangkaian kegiatan yang harus dilakukan cukup panjang, baik itu secara daring maupun luring. Ini kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir. Kemudian kami ucapkan selamat kepada Bu Heria dan Bu Rahma yang sudah memasuki tahapan yang kesekian. Ini sudah cukup panjang namun masih panjang lagi, dan tentunya akan mengikuti jejak Pak Andreas yang sudah lebih dulu. Dan kiranya kegiatan ini juga tidak hanya berguna untuk
beliau berdua yang saat ini melaksanakan kegiatan yang kita kenal dengan diseminasi budaya positif di sekolah ini. Tentunya ini juga harapannya menggerakkan untuk teman-teman yang lain yang kita tahu di sekolah kita ini masih minim. Jadi baru 1 yang sudah menjadi guru penggerak dan 2 yang menjadi baru calon. Ini masih proses yang panjang. Harapannya nanti ke depan tidak hanya bertiga ini, harapannya nanti monggo nanti Bapak Ibu yang masih muda-muda ini segera untuk mengikuti proses yang harus dilalui sehingga kita, sekolah kita memang tuntutannya sekarang seperti itu. Jadi baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta itu harapannya banyak guru-guru yang bisa menjadi guru penggerak. Nah ini oleh karena itu kami atas nama sekolah mengucapkan selamat kepada Bu Rahmat dan Bu Heria. Monggo nanti proses ini berlanjut sampai nanti bisa berhasil untuk menjadi guru penggerak. Nah, harapannya tidak hanya secara mitrasi, nanti secara mudah-mudahan nanti juga berpengaruh terhadap kesejahteraan juga. Jadi kalau tidak ada perubahan kan akan dihargai juga itu sebagai guru penggerak. Namun itu tentunya bukan tujuan utama, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana sekolah kita bisa lebih maju, karena kita sudah menyandang SMK PK, ya, guru penggerak ini juga sangat dituntut harus ada. Ya, saya kira demikian. Kami selaku sekolah kalau hal-hal yang kiranya melibatkan sekolah dan mohon bantuan, kami dari sekolah, dari manajemen sekolah akan membuka lebar untuk membantu dari Bapak Ibu yang masuk dalam guru penggerak ini. Jadi seperti itu, masuk hari ini tentunya ini salah satu yang difasilitasi oleh sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Saya kira demikian, ada kurangnya kami mohon maaf. Dan kalau sekolah dalam membantu Bapak Ibu juga ada kekurangan, mohon juga dimaafkan. Waktu kami kembalikan pada Bu Heria. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suhartono SPAK yang sudah memberikan sambutan. Bapak Ibu, kita akan segera memasuki saja kegiatan kita untuk menghemat waktu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya tidak merasa lebih pandai dari Bapak Ibu guru atau menggurui, tidak, tetapi kita sharing saja apa yang sudah kami berdua dapatkan di kegiatan PGP, Pendidikan Guru Penggerak ini, akan kami bagikan kepada Bapak Ibu guru bersama. Bapak Ibu guru, hari ini kita akan berbicara tentang diseminasi budaya positif. Dalam benak Bapak Ibu tentu saja sudah perso, sudah tahu apa budaya positif itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa budaya positif? Disiplin, ada lagi tanggung jawab, betul. Ramah, ya, kerjasama. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah melaksanakan budaya positif itu di sekolah kita gitu. Jadi ini tinggal memantapkan saja apa yang sudah pernah kita kerjakan selama ini. Selama kita menjadi guru kita sudah melakukannya. Nanti supaya kita lebih mantap lagi ke depan dalam melakukan budaya positif, dan ini semua bisa dilakukan oleh semua warga sekolah gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan kita siang hari ini mungkin 60 menit ke depan gitu, saya akan meminta Bapak Ibu untuk membuat sebuah kesepakatan di dalam kegiatan kita 1 jam ke depan gitu. Kira-kira apa yang bisa kita sepakati dalam kegiatan nanti? Silahkan Bapak Ibu tulis di dalam sticky note ini dan kemudian nanti ditempelkan di plano paper yang sudah kami tempelkan. Ya, satu-satu. Misalnya begini, kesepakatannya boleh minum begitu, atau HP boleh dinyalakan tetapi silent begitu. Silahkan Bapak Ibu tuliskan kesepakatan yang akan kita laksanakan selama pembelajaran itu. Tidak perlu ditulis nama Bapak Ibu.
Ada yang membutuhkan pen? Sudah. 1 menit nggih Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu tempelkan di kertas plano yang di sebelah kiri nggih. Silahkan Bapak Ibu tuliskan kesepakatan yang bisa kita laksanakan nanti selama 1 jam ke depan. Tadi saya sudah memberi contoh misalnya boleh minum gitu. Kalau ada yang menyampaikan boleh minum berarti nanti kita semua boleh minum gitu. Kemudian HP boleh on tetapi harus dalam keadaan silent. Kemudian kalau misalnya keluar kelas izin dulu berbicara mengangkat tangan seperti itu. Silakan. Sudah? Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan kesepakatan kita hari ini. Kesepakatan yang pertama, fokus, serius tapi santai, boleh izin sholat, harus fokus sama tepat waktu, HP silent, memahami dan mendengar dengan baik, HP di on tapi silent. Tidak boleh tidur, harus memperhatikan, boleh minum dan makan permen, boleh mengoperasikan HP yang ada pesan masuk dan HP boleh nyala. Hak dan kewajiban, boleh minum, boleh izin ke toilet, boleh izin ke toilet. Ada satu, boleh ngantuk atau tidur. Jadi Bapak Ibu, terima kasih untuk kesepakatannya. Tetapi ada satu yang harus kita garis bawahi bahwa kesepakatan yang kita ambil bersama itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Jadi semua yang kita dituliskan itu nanti akan kita laksanakan 1 jam ke depan, tetapi didasari oleh nilai kebajikan universal. Kalau yang kita sepakati itu bukan nilai kebajikan universal, maka tidak akan menjadi kesepakatan kita bersama. Maka nggih Bapak Ibu nggih, bisa dipahami ya. Jadi di sini ada kata boleh ngantuk atau tidur. Ini bukan mewakili satu nilai kebajikan. Maka ini bukan merupakan kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Kita abaikan gitu. Jadi yang tertulis di situ nanti akan kita sepakati bersama selama 1 jam ke depan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, kita akan masuk ke materi kita. Nah, Bapak Ibu perso bahwa tujuan pendidikan kita adalah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Jadi tidak hanya cerdas saja tetapi juga berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan baik. Jadi seperti tadi kita mengambil kesepakatan bersama itu termasuk dari pembiasaan baik yang kita berikan kepada anak. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya, karena kita lakukan terus-menerus, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi itu kita lakukan terus, maka itu akan menjadi sebuah budaya. Agar terbentuk murid yang berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah.
Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa keyakinan, kesepakatan kita itu adalah satu nilai yang kita yakini dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal sebagai nilai kebajikan. Kalau kita tidak menjalankan nilai kebajikan, itu kita tidak bisa dikatakan berbudaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan kurikulum kita dalam kurikulum Merdeka, kita sebagai guru harus memiliki visi, yaitu membentuk karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan sampai kepada bagaimana kita mewujudkan visi. Budaya positif yang diterapkan di sekolah menjadi suatu pembiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat kesepakatan tadi, adakah yang memaksa atau memerintah Bapak dan Ibu untuk menuliskan kesepakatan tadi? Misalnya dituliskan di situ boleh minum gitu. Adakah tadi yang memerintah Bapak Ibu untuk minta izin untuk minum? Tidak ya. Jadi atas kesadaran sendiri, oh kalau mau keluar itu harus izin, itu kesadaran sendiri. Jadi keluar dari motif pribadinya sendiri, tanpa harus takut oleh perintah atau aturan atau hukuman. Ya. Jadi ada dalam kesadaran dirinya sendiri. Budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Bapak Ibu, saya harus pengakuan dosa ini. Sebelum saya menjadi CGP, itu ternyata cara saya menangani anak itu salah total. Dan saya baru bertobat setelah mengetahui bagaimana cara mengatasi anak yang nakal itu gitu. Jadi di sini kita lebih melakukan pendekatan kepada anak itu secara personal gitu. Jadi kita kalau orang Jawa bilang didudut atine begitu. Ya, selama ini yang kita lakukan, ayo hormat bendera, ayo push up gitu. Jadi kita membentuk karakter dan disiplin anak itu dengan memberikan hukuman. Itu ternyata tidak memunculkan karakter positifnya dari dalam diri sendiri. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana memunculkan budaya positif itu dari dalam dirinya tanpa takut oleh hukuman. Latar belakang yang mendasari kegiatan kita melakukan diseminasi budaya positif ini adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu. Pengajaran itu hanya memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Nah, sedangkan pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita mengakui bahwa anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing sejak dari mereka lahir. Jadi bukan lagi teori yang mengatakan bahwa anak itu adalah kertas putih yang kosong kemudian digambari. Itu teori yang sudah tidak berlaku lagi. Tapi teori yang kita pakai adalah filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak itu sudah punya garis-garis yang tipis itu. Tetapi kita sebagai guru itu berkewajiban untuk menebalkan garis-garis tipis tadi supaya anak ini semakin tumbuh sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, baik kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi anak di zaman kita dulu dengan anak zaman sekarang itu kodrat zamannya berbeda dan juga kodrat alamnya juga berbeda. Maka cara kita mendidik pun juga berbeda. Di sini tugas pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Guru itu diibaratkan sebagai petani, jadi kalau kita menanam padi, maka yang tumbuh nanti juga akan tanaman padi. Kita tidak bisa mengubah padi itu menjadi tanaman jagung atau tanaman yang lainnya itu. Tetapi
sebagai petani hanya bisa membantu supaya padi itu tadi tumbuh dengan baik dengan merawat, menyirami, dan memberi pupuk. Itu tugas kita nanti. Nah, asas pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai manusia yang beradab. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diteruskan atau diwariskan. Jadi kalau kita sudah meneruskan kemarin hal-hal yang baik, disitulah nilai pendidikan yang kita lakukan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Nah, di sini nilai kolaborasinya, bahwa dia itu menjadi baik dan kebaikannya itu juga akan bermanfaat untuk orang lain gitu. Tetapi mereka mandiri gitu. Bisa berkolaborasi tetapi bisa mandiri. Kekuatan diri yang dimiliki ini akan menuntun murid menjadi cakap mengatur hidup dengan tanpa terperintah oleh orang lain seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Lalu apa budi pekerti? Kaitannya dengan budi pekerti apa? Menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Sehingga menimbulkan tenaga. Jadi budi pekerti itu berawal dari pikiran, perasaan, dan kehendak yang menjadi satu menjadi action atau perilaku kita. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, dan menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya sehingga ketika membuat sebuah keputusan, maka keputusan yang dibuatnya itu adalah keputusan yang bertanggung jawab. Termasuk ketika dia melakukan segala sesuatu, maka tindakannya itu adalah tindakan yang bertanggung jawab. Kemudian di kurikulum Merdeka kita dituntut untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Maksudnya bagaimana ini? Yaitu memandang bahwa setiap murid itu memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Misalnya kita bisa melihat di kelas 10 OB, di kelasnya Mas Angga, itu karakteristiknya bervariasi sekali gitu. Seperti itu. Nah, merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu merupakan pembelajaran aktif di mana siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, kemudian berdiskusi dan menjelaskan selama di kelas. Pembelajarannya bersifat kooperatif di mana siswa bekerja dalam tim pada masalah dan proyek. Jadi diusahakan kita membuat tugas pembelajaran itu dengan model tim atau proyek. Dari yang saya sampaikan di depan tadi, kita bisa membuat kesimpulan bahwa dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, agar murid dapat tumbuh berkembang sesuai kodratnya, maka ada 3 poin yang bisa saya simpulkan di sini. Bahwa setiap orang itu bisa menjadi guru dan setiap rumah itu bisa menjadi sekolah. Siapapun itu bisa menjadi guru. Yang kedua, kita sebagai guru itu memiliki peran engarso song tulodo. Seperti Bapak Ibu perso, engarso song tulodo itu memberi contoh, baik dalam tutur kata, cara berpakaian, gestur tubuh kita, itu kita diperhatikan oleh siswa. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, itu akan bisa menjadi bumerang buat kita. Mungkin kita tidak sadar kita duduk dengan cara yang tidak sopan, maka itu akan menjadi contoh yang tidak baik bagi murid kita. Kaki kita naik ke atas atau kita duduk di meja itu sudah menjadi contoh yang secara tidak langsung dilihat oleh murid. Contoh yang tidak baik maksudnya. Ing madya mangun karso, jadi kita memberikan motivasi ketika murid-murid itu bersama-sama dengan kita. Kemudian Tutwuri Handayani itu mendorong, memberikan dorongan kepada murid sesuai dengan kodrat minat dan bakatnya. Kemudian yang ketiga, kita akan berusaha menciptakan sekolah yang menjadi tempat aman dan nyaman bagi murid. Gitu. Ini yang akan kita upayakan di dalam kegiatan budaya positif nanti. Nah, untuk bisa mewujudkan budaya positif tadi, maka sebagai guru, ini mungkin tidak hanya sebagai guru, tetapi tenaga pendidik dan pendidikan, guru dan karyawan maksudnya,
Semua harus memiliki nilai dan peran ini. Kalau tanpa nilai dan peran guru yang baik, maka tadi budaya positif yang akan kita kerjakan bersama di sekolah tidak akan bisa terwujud. Nilai-nilai guru yang diharapkan ada itu guru yang mandiri, namun bisa berkolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan reflektif. Mandiri itu kita membuat RPP, mencoba membuat RPP sesuai dengan keadaan sekolah kita. Walaupun kita itu mungkin mendapatkan RPP dari PMM atau dari tempat lain, tapi kita adopsi dan kita adaptasikan dengan keadaan sekolah kita, sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang ada di sekolah kita. Mungkin RPP tahun lalu dengan RPP tahun sekarang itu sudah berbeda ya. Jadi bisa kita revisi, kita perbaiki sesuai dengan keadaan. Kolaboratif, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu kemarin, kalau saya mengambil kesimpulan, ini nyambung karena kita harus berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, kemudian di dalam sekolah kita sendiri mungkin sebuah proyek itu bisa dilakukan bersama-sama oleh beberapa guru. Misalnya ketika saya memberikan tugas membuat maket gedung bertema akulturasi budaya, maka di situ masuk gambar teknik, matematika masuk, kemudian bahasa Indonesia bisa masuk, sejarah juga masuk, itu bisa kita kolaborasikan. Inovatif ini berarti bahwa cara kita mengajar itu harus berkreasi dan berinovasi. Tidak hanya satu model saja, yang jelas harus berpihak pada murid ya. Nomor 4, semua aktivitasnya itu bukan aktivitas dari guru saja, tetapi aktivitasnya itu justru yang 95% mengerjakan itu adalah murid gitu. Lalu reflektif, ini yang belum pernah saya lakukan dan saya mencoba untuk selalu melakukan refleksi ketika akhir pelajaran. Refleksi di sini meliputi 4 hal, yaitu facts, feelings, finding, dan future. Artinya kenyataannya apa yang kita temui dalam pembelajaran itu apa. Kemudian perasaannya bagaimana ketika anak-anak menggunakan metode pembelajaran A, metode pembelajaran B, dan sebagainya itu. Pasti perasaan mereka itu berbeda-beda. Mungkin termotivasi, mungkin senang, mungkin semangat gitu. Atau mungkin ada juga yang malah capek Bu, atau apa gitu. Jadi di situ akan keluar perasaan murid seperti apa. Fact, feelings, finding. Lalu kita menemukan hal-hal apa toh yang kita dapatkan selama pembelajaran dengan metode yang kita gunakan itu. Kemudian kita juga bisa mengambil aksi nyata yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Mbak Maria mengajarkan cara membuat kopi waktu itu ya. Nah itu bisa wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, aksi nyatanya apa gitu. Tidak hanya sekedar membuat kopi saja, tetapi mungkin membuat kopi yang istimewa yang mungkin bisa membantu mereka untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah ini yang akan kita coba untuk kita lakukan pada setiap akhir pembelajaran kita melakukan reflektif. Kemudian peran guru, nah ini juga satu pemahaman baru buat saya yang mungkin juga akan menjadi berkat buat Bapak dan Ibu hari ini, bahwa guru itu harus memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran. Sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa kalau kita mengajar itu ya pasti kita menjadi pemimpin pembelajaran. Tetapi tidak hanya menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas saja, kalau ini sudah pasti karena kita mengajar di kelas ya. Tetapi juga bisa menjadi pemimpin pembelajaran dengan komunitas belajar, dengan rekan guru yang lainnya. Ini menjadi peran yang kedua, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach bagi guru lain itu bukan berarti lebih pandai, tidak. Tetapi bersama-sama berdiskusi, bertukar ide untuk membangun sebuah metode pembelajaran yang lebih baik lagi. Menjalin kolaborasi antar guru, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap guru itu harus memiliki peran mampu menjalin kolaborasi antar guru. Lalu menggerakkan komunitas praktisi, seperti Bapak Ibu berperan di MGMP. Kalau di BK,
MGBK. Nah, kalau kita mengambil peran di dalam komunitas praktisi itu, maka kita sudah menjalankan peran guru kita. Lalu mewujudkan kepemimpinan murid. Ini maksudnya apa? Mewujudkan kepemimpinan murid itu misalnya Buning ketika meminta salah satu anak untuk menjadi pemimpin upacara. Itu. Lalu Bu Marni meminta murid untuk berani membacakan naskah puisi. Itu membuat murid menjadi berani untuk tampil di depan. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, keinginan dan harapan kita itu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dan memiliki murid yang berkarakter baik, itu kita tuangkan dalam sebuah visi dan prakarsa perubahan. Seorang guru itu harus memiliki sebuah visi. Kalau seorang guru tidak punya visi, itu ya dia hanya mangkat mulih seperti itu. Tapi harus memiliki visi. Ke depan itu akan seperti apa toh membawa anak-anak itu atau membawa sekolah itu gitu. Nah, seorang guru harus memiliki sebuah visi di dalam melaksanakan tugasnya. Visi yang dimiliki haruslah berorientasi pada kebutuhan siswa, bukan pada kebutuhan guru tersebut. Dalam mencapai visinya diperlukan dukungan dari semua pemangku warga sekolah. Lalu perubahan untuk mewujudkan visi itu harus merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Kebiasaan ini dapat berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah. Nah, untuk melakukan prakarsa perubahan itu, kita menggunakan metode yang namanya inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah salah satu cara mewujudkan visi yang menggunakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Jadi ketika sekolah mengadakan suatu kegiatan, maka di dalam kepanitiaan itu pasti akan dipilih orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu. Misalnya Mas Angga diberi tugas untuk membawakan acara sebagai protokol gitu. Karena memang potensi kekuatannya Mas Angga di situ. Kemudian Mas Hagi misalnya diminta untuk menata dekorasi gitu. Jadi kalau setiap orang itu dikenali kekuatannya dan kekuatannya itu dikumpulkan jadi satu, itu akan menjadi kekuatan tertinggi bagi sekolah untuk mewujudkan visinya tadi. Tapi kalau dibalik hanya berfokus pada permasalahan yang muncul, maka kekuatan itu tidak akan dilihat dan tidak akan muncul, oh potensinya si A ini, potensinya si B ini, potensinya si C ini gitu. Jadi kita berbasis pada kekuatan masing-masing pribadi. Nah, di dalam menuangkan kekuatan masing-masing pribadi tadi, tahapannya itu disebut dengan tahapan bagja. Tahapan bagja ini merupakan singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, inquiry apresiatif dengan metode bagja ini akan membuat seluruh anggota komunitas sekolah melakukan ko-kreasi atau kreasi bersama menuju tercapainya sebuah visi dengan sumber daya mereka sendiri. Sehingga pencapaian visi masa depan mereka itu kontekstual. Artinya visinya itu ya sesuai dengan kondisi sekolah. Ini yang sudah pernah kita pelajari di PKP kemarin ya Bu Retno ya, di KOSP ini. Jadi membuat visi yang sesuai dengan kondisi sekolah, kontekstual. Bagja menuntut guru beranjak dari cara berpikir defisit ke cara berpikir aset, menjadi tangguh, pantang menyerah, dan terus meningkatkan diri dalam memimpin dan mengelola perubahan. Contoh berpikir defisit itu seperti apa? Jadi pemikiran defisit itu gampang mengeluh, terkendala dengan segala sesuatu yang tidak ada, misalnya tidak ada LCD. Kalau tidak ada LCD, apakah kita lalu berpikir, kita nggak maju ini? Tidak. Jadi kita bisa berpikir tangguh,
pantang menyerah. Oh, kalau tidak ada LCD itu kita akan mencari inovasi dan kreasi lain supaya kita tetap bisa mengadakan perubahan menjadi lebih baik dan meningkatkan diri. Contoh prakarsa perubahan yang tertuang dalam visi, misalnya seperti ini. Mewujudkan peserta didik yang religius, berprestasi, bernalar kritis, dan berwawasan global. Religius, berprestasi, bernalar kritis, dan berwawasan global itu adalah nilai kebajikan yang kita yakini. Dan ini akan menjadi visi kita supaya ini diwujudkan dalam keadaan peserta didik. Seperti apa tahapan kita untuk mewujudkan visi, mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai kebajikan ini, religius, berprestasi, bernalar kritis, dan berwawasan global. Nah, kita akan gunakan pernyataan prakarsa perubahan dulu. Pernyataan ini harus menjadi komitmen bagi semua warga sekolah. Kalau kita punya visi mewujudkan peserta didik yang seperti itu tadi, maka apa komitmen seluruh warga sekolah? Di sini dicontohkan, semua warga sekolah memiliki komitmen untuk menciptakan suasana nyaman di lingkungan sekolah yang bisa mendukung segala aktivitas pembelajaran, sehingga siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi era globalisasi, berprestasi dan berkolaborasi, serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kata kuncinya adalah pada komitmen menciptakan suasana nyaman di sekolah. Dan ini menjadi tanggung jawab semua warga sekolah, agar anak-anak kita itu memiliki karakter yang baik dan bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau kita gunakan inquiry apresiatif, urutannya pendekatan berdasarkan kekuatan tadi, dengan urutan bagja, yang pertama kita buat pertanyaan dulu. Kekuatan apa yang ada di sekolah kita? Apakah sudah tercipta suasana nyaman di sekolah? Apakah apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan rasa nyaman di sekolah gitu. Dari pertanyaan ini kita bisa melakukan tindakan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau menggunakan metode pembelajaran yang tepat itu akan membantu menjawab pertanyaan apakah sudah terciptanya suasana nyaman di sekolah. Otomatis kalau pembelajarannya berpihak pada murid dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, maka suasana nyaman itu akan tercipta. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan rasa nyaman di sekolah? Oh, mungkin berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan rasa nyaman di sekolah. Gitu. Jadi tidak hanya guru itu sendiri di dalam kelas, tetapi bersama-sama. Kemudian kita ambil pelajaran. Urutan kedua, apa yang sudah saya lakukan untuk menciptakan rasa nyaman di sekolah? Apakah saya sudah menciptakan rasa nyaman itu? Apakah saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita melakukan tindakan ini. Perhatian pada murid seperti yang disampaikan Bu Ning tadi, ramah, dinamis, penyayang, lalu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Berikutnya tahapan gali mimpi. Pada tahapan gali mimpi ini, kita bisa membuat pertanyaan pada diri kita. Apakah saya bisa menciptakan suasana nyaman di sekolah? Apakah saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menggunakan metode mengajar yang inovatif? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka tindakan kita adalah menjalin komunikasi, relasi dan interaksi antar semua warga sekolah. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mencari referensi tentang inovasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi informatika sesuai dengan kemajuan zaman. Sekarang sudah banyak tersedia, Bapak Ibu. Tadi saya ngobrol sedikit dengan Pak Bayu, aplikasi-aplikasi apa yang sudah dikenal dan sudah dipakai untuk pembelajaran itu. Jadi ternyata kita belum tahu, ternyata di luar itu banyak sekali aplikasi yang bisa sangat membantu kita dalam membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu jabarkan rencana. Untuk mewujudkan rencana tadi apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang kita lakukan untuk mewujudkannya? Lalu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai target? Tindakan untuk mewujudkannya adalah membuat program atau kegiatan yang melibatkan semua warga sekolah. Banyak contohnya, misalnya membuat
RPP bersama. Mungkin akan ada kegiatan seperti itu ya Bu Retno ya, di awal tahun pembelajaran untuk mengadakan membuat RPP bersama, workshop pembuatan RPP, perangkat mengajar maksud saya. Kemudian gelar karya itu akan melibatkan semua guru. Dan itu akan membuat suasana sekolah nyaman, menyenangkan. Yang terakhir, atur eksekusi. Di dalam kegiatan tadi, kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana dan kapan akan memulai pelaksanaan rencana, kemudian apa bentuk apresiasi yang akan diberikan kepada siswa atau guru. Tindakannya untuk mewujudkan atau mengeksekusi adalah mengajak semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan komite sekolah serta orang tua. Ini yang akan kita libatkan dalam kegiatan kita. Lalu waktunya sesegera mungkin di awal tahun pembelajaran baru nanti. Kemudian bentuk apresiasinya mungkin bisa memberikan reward berupa hadiah kepada murid. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan itu baru latar belakang dari budaya positif. Mengapa budaya positif? Kesimpulan yang pertama, sekolah itu harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi murid untuk mereka tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya melalui pembiasaan-pembiasaan di sekolah sehingga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan. Lalu yang kedua, guru dapat mewujud nyatakan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro bila guru memiliki nilai dan perannya sebagai seorang guru. Tadi mandiri, kolaboratif, kreatif, inovatif, reflektif, itu nilai seorang guru. Dan perannya tadi menjadi coach bagi guru lain, kemudian aktif dalam praktek berbagi, kemudian juga membentuk kepemimpinan murid, itu menjadi peran sebagai guru. 3, nilai dan peran guru itu harus tertuang dalam visi yang akan diwujudkan bersama oleh seluruh warga sekolah dengan menggunakan metode pendekatan inquiry apresiatif. Jadi kita bisa mewujudkan visi bila kita mengenali kekuatan kita di sekolah ini. Tanpa mengenali kekuatan yang ada di sekolah kita ini, maka visi tidak akan bisa terwujud. Demikian Bapak Ibu, untuk latar belakang dari budaya positif yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mengenai budaya positif itu sendiri dan bagaimana pelaksanaannya akan disampaikan oleh Bu Rahma. Kami persilahkan Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu Eria. Terima kasih Bapak Ibu Guru Karyawan yang terkasih dalam Tuhan. Berikutnya pada kesempatan pada siang hari ini, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Eria tentang diseminasi budaya positif. Dalam diseminasi budaya positif, di sini ada konsep inti atau konsep pokok dalam budaya positif, yaitu meliputi perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk penjabarannya, kita dapat menyimak sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini, itu merupakan pembelajaran dengan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sudah terbiasa dengan profil pelajar Pancasila itu sendiri ya Bapak Ibu. Untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri
yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Berikutnya untuk miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu dalam teori kontrol itu sendiri kita bisa mengilustrasikan, yaitu di sini guru bisa berperan sebagai ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu dapat difahami melalui pemaparan berikut ini. Melalui stimulus respon dan teori kontrol, di mana pada pemaparan di sini ada masing-masing untuk perbedaannya. Untuk perbedaannya, yang pertama pada stimulus respon, itu realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi kebutuhan yang kita memiliki itu sama. Kemudian untuk kebalikannya, pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian pada pemaparan stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Namun sebaliknya pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Begitu juga sebaliknya, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol, perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya ya Bapak Ibu. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian berikutnya, pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan kebalikannya pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi di sini adalah sebaliknya. Baik itu stimulus respon itu merupakan kebalikan dari teori kontrol. Kemudian untuk disiplin positif itu sendiri, itu berasal dari kata disiplina. Disiplina di sini itu merupakan belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, Bu Ning sempat mengutarakan tentang apa terdiri dari apa saja keyakinan kelas itu. Salah satunya Bu Ning menyampaikan disiplin. Nah, disiplin itu sendiri kita berasal dari kata disiplina ini ya Bapak Ibu. Kemudian dari disiplin tersebut itu memunculkan suatu disiplin yang positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau penghargaan
ancaman atau hukuman yang ada. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita di sini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik di sini berarti dari dalam ya Bapak Ibu nggih. Dari dalam, kemudian dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan di sini, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang ada. Jadi untuk contoh nilai kebajikan di sini, dalam nilai kebajikan institusi organisasi, itu ada 3, yaitu profil pelajar Pancasila, tadi kita sudah membahas ya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian untuk yang kedua yaitu IBO atau Primary Years Program. Di sini adalah toleransi, rasa hormat, kemudian integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, mempunyai keinginan tahuan yang tinggi, dan kreativitas. Kerjasama, percaya diri, dan mempunyai komitmen. Kemudian untuk yang ketiga, di sini adalah keterampilan hidup atau life skill. Di sini dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, untuk kebutuhan dasar manusia di sini, itu dapat kita pahami merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dari seluruh tindakan yang kita lakukan tersebut itu memiliki tujuan tertentu dan kesemuanya itu merupakan usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan dari waktu ke waktu, sehingga apa yang kita harapkan tersebut dapat terwujud dengan baik. Berikutnya untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 di sini. Untuk yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup tentunya kita mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, yaitu diantaranya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kira-kira ada lagi enggak ya Bapak Ibu? Ada lagi enggak ya Bapak Ibu tentang kebutuhan untuk bertahan hidup? Ya, kenyamanan, betul Pak Jokopor dan Pak Andi. Ada tambahan lagi? Kira-kira apa ya? Ada lagi Pak Angga? Mungkin? Keselarasan, nanti berarti masuknya di keselarasan. Keselarasan berarti kasih sayang dan rasa diterima ya, nanti yang di bagian kedua. Itu ya untuk kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, yaitu salah satunya yang sudah disebutkan oleh Pak Angga tadi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian, apalagi kira-kira ya?
Kira-kira apalagi ya Pak Gierso? Ya, dihormati, betul. Bisa ya masuk ya Pak ya. Kira-kira apalagi ya Pak Agi? Sudah, ya. Kemudian berikutnya untuk kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Dalam kebutuhan penguasaan di sini yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kira-kira ada lagi tidak Pak Bayu? Cukup Pak Rega? Cukup Pak Felix? Mungkin ada pendapat? Oh cukup. Bu Marta? Cukup ya? Semua cukup ya? Mungkin yang lainnya? Reward ya? Bisa nggih? Adanya reward. Kemudian berikutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Jadi kita itu ya juga perlu bebas juga ya, tidak terkekang oleh aturan-aturan yang ada. Di sini untuk kebebasan di sini itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kira-kira ada lagi enggak? Bebas apa ya? Ya, bebas memilih teman. Oh, tapi nggak boleh kalau circle-an ya Pak. Ya, semua teman gitu maksudnya. Ya, gitu ya Pak. Terus kemudian berikutnya kesenangan ya. Kesenangan di sini adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya. Oh ya, holiday, bisa ya, betul Bu Neng, holiday. Kira-kira apa lagi Pak Aki? Pak Aki dari tadi senyum-senyum terus, pasti ada pendapat yang lain. Oh, holiday, oh ya. Holiday itu ya, termasuk ya kesenangan. Kira-kira ada, ya holiday, betul Bu Neng ya. Ya, healing bisa. Gimana Pak? Oh iya, betul sekali, itu yang membuat amunisi kita. Iya, gajiannya naik, betul Pak Andi ya. Itu yang membuat amunisi kita bertambah itu tadi ya. Kesenangan kita senang sekali ya Pak Andi kalau gajinya naik yang disampaikan Bu Ning itu tadi. Berikutnya kita kembali lagi ya Bapak Ibu nggih. Berikutnya untuk motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi, iya betul, intrinsik kebalikannya ya. Kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang ada. Kemudian untuk menuju ke tahapan berikutnya, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan apa ini Bapak Ibu ya? Yang motivasi intrinsik, oh aku melakukan itu biar dapat imbalan dari orang lain. Itu misalkan contohnya apa ya? Ya biar dapat reward. Mungkin peserta didik tendensinya ya latar belakangnya betul yang disampaikan Bu Ning biar dapat reward atau penghargaan atau hadiah dari Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Kemudian kebalikannya adalah motivasi intrinsik. Intrinsik berarti dari dalam ya. Di sini untuk menjadi orang yang merdeka, orang yang mereka inginkan, ya maaf nggih Bapak Ibu nggih. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ada nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian, ya contohnya, mungkin Pak Andi bisa memberikan contohnya. Menghargai itu kan dari diri sendiri ya Pak Andi ya. Ya, dari diri sendiri itu dia itu melakukan dengan tulus tanpa adanya tendensi di belakangnya seperti itu Pak Andi. Misalkan, oh aku melakukan ini ya memang benar-benar dari hati saya pribadi, tidak ada
oh nanti biar ya kesadaran diri, nanti biar aku itu dapat reward, biar dapat penghargaan, biar dapat hadiah, itu tidak seperti itu, tapi memang benar-benar tulus dari hatinya sendiri. Seperti itu nggih Pak Andi nggih. Ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Terus kemudian kita lanjutkan nggih. Berikutnya ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, restitusi. Hukuman di sini adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi terjadinya mak bedunduk ya. Enggak ada rencana, tiba-tiba tadi ada anak terlambat, kita kan ya tidak mempunyai rencana. Oh, bocah kayak terlambat, nanti langsung tak suruh push up. Tapi itu spontan ya. Mak bedunduk tadi itu ya. Itu adalah tidak direncana. Kemudian berikutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Dia tidak tahu kalau hal tersebut terjadi dan dilibatkan. Kemudian berikutnya adalah bersifat satu arah. Kemudian berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis ya. Berikutnya konsekuensi. Konsekuensi di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi siswa mengambil solusi sendiri. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Guru itu biasanya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau sahabat. Ya Besti, betul Buning Besti. Saya kalau lihat statusnya Buning itu bestian sama anak-anak itu menganggap ya murid sebagai teman, selfie sama anak-anak itu. Ya, itu termasuk sebagai teman ya, menganggap anak-anak posisi kontrol guru sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Itu, nggih? Kita guru sebagai apa? Menurut Bu Rahma dan sebagai apa sebenarnya kita sebagai guru? Di antara 5 itu. Iya, baik Bu Neng, nanti kita akan lanjut di penjabaran berikutnya. Kita itu baiknya itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nggih. Baik, terima kasih Bu Neng. Untuk berikutnya, ini ya Bapak Ibu ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan kasusnya di sini adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering ya kita temui ya. Ya, di sini sebagai penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya Besti yang disampaikan Bu Ning tadi, sebagai Besti atau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai pemantau. Kemudian untuk yang terakhir,
yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu tersebut? Baik Bapak Ibu, berikutnya saya akan membagikan lembaran kepada Bapak Ibu guru karyawan di sini. Kira-kira pada posisi kontrol apakah yang akan saya share kepada Bapak Ibu guru dari ilustrasi berikut. Baik, terima kasih Bu Maria. Baik Bapak Ibu, dari selembar kertas yang saya bagikan dan Bu Maria bagikan tadi kepada Bapak Ibu guru karyawan, di sini Bapak Ibu guru karyawan dapat menulis ya kira-kira yang saya share di sini itu masuk posisi kontrol yang mana. Jangan lupa dikasih nama ya Bapak Ibu ya. Ya, dikasih nama. Ya, ini posisi kontrol yang pertama. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, saya back ya. Ini manajer. Oh, enggak. Ini iya. Enggak. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya diingat aja Bu, kira-kira apa ya Bu Neng ya? Oh ya, enggak, boleh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak boleh contek-contekan ya Bapak Ibu guru. Oh enggak Bu, ya Bu. Ini Bu Lina pulpennya. Baik ya. Berikutnya saya lanjutkan ya. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nggih, disimpan di kertasnya masing-masing nggih. Bapak Ibu jawabannya ya. Ya. Kemudian berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Enggak ada motivasi Pak Andi, hanya 5. Teman manajer. Kemudian berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh tadi udah ya? Ya udah itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nggih. Ya. Kelima, Bu. Ada 5. 1, 2,
3, 4. Oh iya, sama. Betul. Soalnya 4, berarti Bu Marni tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Iya, betul. Nggih, Bu Marni sama Bune enggak ngantuk. Baik. Iya. Ya nanti nyusul ya Pak ya. Ya. Ya dikasih nama Bu Marni, betul. Dikasih nama. Nggih. Ya dikasih nama, betul sekali. Baik. Untuk jawaban yang Ibu Bapak kerjakan itu disimpan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru dikumpulkan. Ya, betul. Ya, Bu, betul. Ya. Berikutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah kita lakukan tadi ya Bapak Ibu ya. Yang diminta Bu Eria tadi maju ke depan satu persatu kita membuat keyakinan kelas. Pakai sticky note tadi ya. 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 Kita masuk berikutnya ya, kembali ke berikutnya yaitu keyakinan kelas. Ya, Bu. Keyakinan kelas di sini yang kita sudah maju tadi, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Nah, di sini untuk dapat mengerti jawaban di sini, kita dapat melihat tampilan slide berikut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya Pak Edi ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak panjang lebar nggih. Beda dengan peraturan. Itulah tadi perbedaannya nggih. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau nggih Bu Ning, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contohnya tadi ya Bapak Ibu ya, pas kita maju ke depan itu tadi. Itu contohnya keyakinan kelas. Kemudian kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga itu sisinya ada berapa ya Bapak Ibu? Iya betul, 3 ya, biar nggak ngantuk. Jadi kita sambil mengingat ya. Segitiga itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk tahap yang pertama, sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lah, segitiga restitusi itu sendiri merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian dalam tahapan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikutnya adalah kamu berhak merasa begitu. Itu adalah tahap menstabilkan identitas. Berikutnya, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah di sini, itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ilustrasinya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal
kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berikutnya, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu tadi adalah bagian dari validasi tindakan yang salah. Berikutnya adalah yang ketiga, yang terakhir nggih Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal. Menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian Bapak Ibu, untuk contoh penerapan segitiga restitusi, di sini ada sebuah ilustrasi. Proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses dan berkembang dengan baik. Untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah terdapat 3 aspek, yaitu berdasarkan prinsip pada setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kemudian di sini ada beberapa ilustrasi kasus yang terjadi pada skenario dalam proses penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Untuk kasus yang pertama. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dengar nggak ya Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu guru dengar nggak? Mboten nggih? Kurang ya, kurang keras ya speakernya ya. Contohnya adalah seperti ini. Nugi tidak terima teman satu kelompoknya selalu hanya nebeng nama dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. Hanya dia dan beberapa temannya yang mengerjakan. Ia tidak terima dengan kejadian tersebut. Tidak adanya kerjasama, ia tidak dapat menahan emosinya, ia marah dan bertengkar dengan teman satu kelompoknya. Ini bagian menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Tapi kurang terdengar nggih suaranya ya. Kemudian tahap berikutnya validasi tindakan yang salah.
berikutnya adalah menanyakan keyakinan ya. Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Itu ya Bapak Ibu nggih. Pak Zahir nggak ada ya Mbak? Berikut adalah tanggapan siswa dari ilustrasi penerapan segitiga restitusi. Ya, itu nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian berikutnya nanti aku udah selesai jangan pencet kayak ini ya. Udah selesai pendidikan ini ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah untuk pemaparan disiplin positif pada siang hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif di sini kita dapat ambil kesimpulan hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru karyawan semua atas waktu yang diberikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Eria Susanti. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahma yang sudah memaparkan tentang budaya positif, Bapak Ibu. Demikian tadi yang disampaikan Bu Rahma mengenai budaya positif. Yang jelas Bapak dan Ibu, kita bersama-sama setelah mengetahui tentang budaya positif dan bagaimana menerapkannya dalam keseharian kita mengajar, harapannya nanti ketika Bapak dan Ibu bertemu dengan siswa yang bermasalah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Monggo Bapak, nyun pangapunten Pak, kami selesaikan. Dan ini dibutuhkan komitmen bersama ya Bapak Ibu. Semoga kita bersama-sama bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita dan membangun karakter murid kita semakin menjadi lebih. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, tadi saya sudah menuliskan beberapa kalimat reflektif di sini. Ini sudah Bapak Ibu jawab. Terima kasih untuk refleksinya. Mestinya saya tempelkan di sana, tapi ini kurang lengket jadi tidak bisa ditempelkan. Saya bacakan. Dari sekian yang menjawab mengenai perasaan setelah mengikuti kegiatan ini, jawabannya adalah merasa senang, kemudian mendapat pengalaman baru, terinspirasi. Ini perasaan Bapak dan Ibu, dan yang Bapak Ibu dapatkan di sini adalah sebuah ilmu baru mengenai menerapkan budaya positif. Dan pertanyaan nomor 3, apa yang menjadi komitmen Bapak Ibu untuk diterapkan? Ini sebagian besar menjawabnya akan mencoba menerapkan budaya positif di SMK Kristen Pedan yang kita cintai ini. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu berupa apapun, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf, kami terima kasih yang sangat besar untuk kesempatan yang boleh kami terima pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf jikalau di dalam kami menyampaikan
diseminasi hasil kami belajar pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini ada hal yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah